Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan dalam jaringan komik digital sesi ini akan dibahas tentang perancangan cerita. Jadi sebelum Bapak Ibu nantinya membuat suatu komik digital, diharapkan untuk membuat perancangan ceritanya terlebih dahulu. Nah, adapun beberapa proses yang harus dilalui adalah yang pertama, yaitu perancangan. Di sini Bapak Ibu nantinya akan membuat suatu sinopsis, naskah, dan storyboard. Lalu yang kedua adalah tahapan produksi, yaitu pembuatan atau pengambilan materi gambar, suara, maupun teks. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu nantinya akan melaksanakan tahapan proses penyuntingan, yaitu menyatukan semua materi menjadi satu. Adapun form rancangan cerita adalah sebagai berikut ini. Jadi, di awal Bapak Ibu silakan menuliskan judulnya seperti apa, lalu penulisnya ini silakan diisikan nama dari Bapak Ibu. Nah, untuk sinopsisnya, silakan dijelaskan secara singkat alur ceritanya seperti apa. Lalu di sini ada untuk naskah, yaitu adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Jadi nanti silakan di sini untuk frame nomornya, Bapak Ibu isikan nomor 1. Jadi setiap rancangan ceritanya ini dibuat per frame. Jadi ini nomor 1, lalu gambar latar belakangnya itu misalnya diisikan di sekolah, di rumah, ataupun di taman, silahkan disesuaikan saja. Lalu di sini adalah karakter dari Cartoon Story Maker, silakan Bapak Ibu tuliskan nama-nama karakternya apa saja. Di sini kami menyediakan kolomnya hanya 3, tapi apabila Bapak Ibu di dalam satu frame lebih dari 3 karakter, bisa langsung disesuaikan saja dituliskan di bawahnya. Lalu di sini ada gambar lain yang perlu ditambah ke dalam Cartoon Story Maker. Jadi apabila Bapak Ibu mengambil gambar dari internet ataupun dari lokal file laptop atau PC Bapak Ibu, silakan juga dituliskan di sini. Apabila di sini ada kelengkapan yang akan digunakan. Jadi apabila Bapak Ibu di dalam satu frame menggunakan balon kata, silakan di checklist. Ataupun menggunakan rekaman suara, silakan di checklist. Disesuaikan saja dengan rancangan ceritanya seperti apa. Nah, apabila ada konten balon kata atau rekaman suara, silakan Bapak Ibu tuliskan siapa yang sedang berbicara, lalu membicarakan tentang apa. Nah, di bagian bawah ini, di layout atau komposisi, di sini adalah tempat untuk menuliskan storyboard. Jadi, Bapak Ibu dapat menggambarkan alur ceritanya itu seperti apa dalam bentuk gambar. Seperti itu. Nah, di sini ada menulis sinopsis. Jadi, Bapak Ibu harus memperhatikan 4 hal ini. Jadi, kurang lebih ada 4 komponen. Yang pertama, tokoh utama dan tokoh pendukung, lalu garis besar ceritanya, lalu yang ketiga, informasi pendukung dari cerita utamanya itu seperti apa, dan yang keempat, tidak harus ditulis endingnya. Nah, di sebelah kanan ini terdapat contoh dari sinopsis. Silakan Bapak Ibu disesuaikan saja dengan alur ceritanya nanti seperti apa, rancangan cerita yang akan dibuat. Lalu, untuk naskah, ada 4 hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tuliskan setiap detail dari setiap adegan yang akan dibayangkan. Lalu yang kedua, satu frame itu hanya satu adegan saja. Yang ketiga, lakukan secara berurut, tapi jangan takut untuk merevisi frame yang sudah ditulis. Jadi apabila pada frame-frame sebelumnya ada yang salah atau ada terjadi kekeliruan, silakan Bapak Ibu untuk direvisi saja. Lalu yang keempat, nah untuk lebih detail itu lebih bagus. Jadi Bapak Ibu diharapkan kedetailannya dalam membuat suatu naskah. Baik, sekarang masuk ke tahapan storyboard. Yakinkan bahwa Anda bisa menggambar. Jadi tidak harus bagus, tapi yang penting Bapak Ibu bisa untuk mengingat apa yang dibayangkan saat merancang cerita. Jadi tidak perlu gambar yang bagus, Bapak Ibu bisa menggambar semampu Bapak Ibu saja, asalkan nantinya kami dapat memahami maksud dari storyboard yang Bapak Ibu buat. Nah, jadi sekian dari saya tentang sesi perancangan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.